Sore itu sinar matahari yang mulai memudar menyelinap melalui celah-celah pohon jati di sekitar pos kampling desa. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dari sawah di kejauhan. Di pos kampling yang sederhana, terbuat dari bambu dan atap seng, Asep dan Tejo duduk berhadapan di atas bangku kayu. Papan catur tua tergeletak di antara mereka. Bidak-bidaknya sudah usang, beberapa bahkan patah. Asep, pria berusia 30-an dengan wajah lelah dan baju kusut, menggerakkan pion hitam sambil menghela nafas panjang. Di sisi lain, Tejo yang sedikit lebih tua dengan rambut mulai menipis, memandang papan catur dengan mata penuh konsentrasi, meski mulutnya tak henti berkomentar. "Kau ini mainnya gitu amat, Sep," keluh Tejo, menyeringai, sambil menggerakkan kuda putih. "Pantes hidupmu susah, main catur aja gak punya strategi." Asep hanya menggumam, tak mood menanggapi candaan Tejo. Pikirannya sibuk, terbelit urusan rumah tangga. Setiap pagi ia berjualan kerupuk keliling pasar, mengambil barang dari tengkulak dengan keuntungan tipis. Uang yang didapat nyaris tak cukup untuk menafkahi Vivi, istrinya, dan Rina, anak sematawayang mereka yang berusia 10 tahun. Dompetnya kini hanya berisi beberapa lembar ribuan, dan itu pun harus dibagi untuk kebutuhan besok. Jo, kau sendiri apa kabar? Istri kau sudah gak ngomel lagi kan? Tanya Asep, mencoba mengalihkan perhatian sambil menggerakkan bidak. Tejo mendengus, memainkan jari-jarinya di atas papan catur. Ngomel? Tiap hari Sep. Tadi pagi aja dia minta beli minyak, beras, apalagi itu, sabun colek. Aku bilang, "Duit dari mana, Dek?" Malah ngambek, kayak aku gak usaha. Asep mengangguk pelan, merasakan beban yang sama. Ia tahu Tejo juga hidup pas-pasan, bekerja serabutan sebagai kuli bangunan atau kadang membantu tetangga memperbaiki genteng bocor. Mereka berdua seperti dua sisi koin yang sama, terjebak dalam lingkaran kemiskinan, berusaha bertahan di desa yang tak menawarkan banyak peluang. Saat matahari hampir tenggelam, Tejo tiba-tiba mencondongkan tubuhnya, suaranya merendah. "Sep, kau pernah dengar soal bendungan keramat di desa sebelah enggak?" Asep mengerutkan kening, tangannya yang hendak menggerakkan bidak terhenti. Bendungan keramat? Yang katanya dijaga kakek-kakek juru kunci itu. Betul. Tejo mengangguk antusias, matanya berbinar. Katanya, di sana ada cara buat cepat kaya. Orang-orang yang berani ke sana pulang bawa duit banyak. Ada yang bilang, bendungan itu punya penunggu, dan kalau kita ikut ritual sama juru kunci, Mbah Karni namanya, hidup kita bisa berubah. Asep menatap Tejo dengan campuran rasa ingin tahu dan was-was. Ia pernah mendengar rumor tentang bendungan itu, tempat yang jarang didatangi warga karena konon angker. Cerita-cerita tentang pesugihan, tumbal, dan kekayaan instan sering jadi buah bibir, tapi ia selalu menganggapnya isapan jempol. "Jok, itu kan cuma omong kosong. Lagian kalau bener, kenapa gak semua orang kesana?" Tejo menyeringai, tapi ada nada serius di suaranya. "Karena gak semua orang punya nyali, Sep. Aku dengar dari Pak RT, ada tetangga desa sebelah yang dulu miskin. Sekarang rumahnya bagus, motornya baru, sawahnya luas. Katanya dia ke bendungan itu, ritual. Aku serius, Sep. Gimana kalau kita coba saja? Apa salahnya? Hidup kita ini kan gini-gini aja. Kapan majunya?" Asep menunduk, menatap bidak catur di tangannya. Kata-kata Tejo seperti menyentuh luka lama. Ia teringat pagi ini saat Vivi memintanya membeli beras, tapi hanya bisa memberikan alasan bahwa dagangannya sepi. Rina juga sering meminta jajan, tapi ia hanya mampu memberi uang receh. Tekanan itu terasa semakin berat, dan ide Tejo, meski terdengar gila, mulai menggoda pikirannya. "Aku gak yakin, Jok," gumam Asep, suaranya pelan. "Katanya kalau pesugihan gitu kan butuh tumbal. Aku takut lah." Tejo melambaikan tangan,
seolah menepis keraguan Asep. Tumbal apa? Paling cuma sesajen atau duit buat juru kunci, buat mahar gitu. Kita coba dulu aja, Sep. Kalau gak cocok ya pulang, gak ada ruginya juga kok. Asep tak menjawab segera. Ia menatap langit yang kini berwarna jingga tua, mencoba mencari alasan untuk menolak. Tapi bayangan wajah Vivi yang kecewa dan Rina yang ceria meminta jajan terus berputar di kepalanya. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah jalan keluar. Sore pun berganti malam. Asep pulang ke rumahnya. Sebuah rumah sederhana berdinding anyaman bambu dengan lantai semen. Di ruang tamu, Rina menyambutnya dengan senyum lebar, sedang asyik menonton kartun di televisi butut. Ayah, aku pengen jajan, pintanya, matanya berbinar. Asep tersenyum tipis, merogoh saku celananya yang hanya berisi beberapa lembar ribuan. Ia mengeluarkan selembar 1.000 dan menyerahkannya. Ini jajan yang bener ya, jangan sembarangan jajannya. Iya pak, Rina melompat kegirangan, langsung berlari ke warung di ujung gang. Tak lama Vivi pulang dari warung tetangga tempat ia membantu setiap hari. Ia membawa kresek hitam berisi sisa lauk, tempe goreng dan sedikit sayur kol. Wajahnya lelah, rambutnya yang diikat asal basah oleh keringat. Rina kemana pak? Tanyanya sambil meletakkan kresek di meja. Jajan di warung, jawab Asep singkat, menghindari tatapan istrinya. Vivi menghela nafas, duduk di kursi kayu yang sudah reot. Mas, beras kita udah mau habis loh mas. Bumbu dapur juga tinggal sedikit. Sampean ngasih duit kemarin cuma cukup buat 2 hari. Gimana ini mas? Asep merasa dadanya sesak. Daganganku sepi dek. Aku usaha kok. Tapi yo gitu, pembeli pada ke supermarket sekarang. Cari kerjaan lain mas, apa saja, saran Vivi. Nadanya penuh harap bercampur frustasi. Asep hanya mengangguk, tak tahu harus menjawab apa. Janji untuk mencari kerja sampingan terasa kosong, karena ia tahu peluang di desa ini terbatas. Mereka makan malam bersama setelah Rina kembali, hanya dengan nasi, tempe, dan sedikit sambal. Suasana meja makan hening, hanya terdengar suara sendok dan televisi yang masih menyala. Setelah sholat maghrib, adzan berkumandang dari masjid desa. Asep duduk di teras, merokok kretek, sambil menatap langit gelap. Pikirannya kembali ke obrolan dengan Tejo, bendungan keramat, Mbah Karni, kekayaan instan. Semua terdengar seperti dongeng, tapi harapan kecil di hatinya mulai tumbuh. Ia memutuskan untuk mencoba, setidaknya untuk melihat apa yang ditawarkan. Mas, mau kemana? Tanya Vivi saat Asep mengambil jaket tua dari gantungan. Ke rumah teman bentar dek, jawab Asep, menghindari tatapan Vivi. Ia tak ingin istrinya tahu rencananya, takut Vivi akan melarang atau justru mencemooh idenya. Vivi hanya mengangguk, tak bertanya lebih lanjut, tapi matanya menunjukkan kekhawatiran. Asep menstarter motor bututnya, melaju menuju rumah Tejo yang tak jauh dari situ. Di teras rumah Tejo, pria itu sudah menunggu, memakai jaket tebal dan topi caping tua. Jadi Sep? Tanya Tejo tersenyum lebar. Jadilah Jok, jawab Asep, suaranya pelan tapi tegas. Ayo cepet. Tejo melompat ke boncengan, dan motor Asep melaju meninggalkan desa. Angin malam terasa dingin, jalanan mulai sepi. Di kejauhan, bayangan bendungan keramat menanti, membawa harapan sekaligus ketakutan yang tak bisa Asep tepis. Ia memegang stang motor lebih erat, mencoba mengusir rasa was-was yang mulai merayap di hatinya. Motor butut Asep menderu pelan di jalanan desa yang sepi. Hanya ditemani suara jangkrik dan hembusan angin malam yang kian kencang. Langit gelap tanpa bintang, hanya sesekali kilat samar menyelinap di kejauhan. Asep memegang stang motor dengan tangan yang mulai berkeringat. Jaket tipisnya tak cukup melindungi dari udara dingin yang menusuk. Di boncengan, Tejo memeluk pinggang Asep erat. Topi caping tuanya sesekali miring diterpa angin. Jalanan menuju bendungan di desa tetangga sempit, berbatu dan tak berlampu, dikelilingi sawah dan hutan kecil yang konon penuh cerita mistis. Jok, ini jalannya bener gak sih? Tanya Asep. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru mesin. Matanya sesekali melirik ke sisi jalan.
di mana bayang-bayang pohon bambu bergoyang menyeramkan. "Bener, Sep, terus aja. Katanya bendungan itu cuma ada satu rumah. Rumahnya Mbak Karni," jawab Tejo. Nadanya tetap percaya diri meski Asep bisa merasakan tangannya yang sedikit gemetar. Asep mengangguk, mencoba fokus pada jalan. Tapi hatinya tak tenang. Pikiran tentang Vivi dan Rina yang kini mungkin sedang tidur di rumah bercampur dengan keraguan akan rencana gila ini. Bendungan keramat, ritual, kekayaan instan, semua terdengar seperti mimpi, tapi juga seperti langkah menuju sesuatu yang gelap. Tejo sebaliknya tampak tak sabar. "Bayangin, Sep, besok kita bisa beli motor baru buat benerin rumah. Istri kita gak ngomel lagi. Beras di rumah banyak," katanya mencoba memecah keheningan. Asep hanya menggumam, tak ingin menunjukkan ketakutannya. Jalanan semakin sempit, kini hanya selebar jalur kerbau, dengan rumput liar menyapu roda motor. Di kejauhan, suara air bendungan mulai terdengar. Gemuruhnya seperti bisikan yang tak ramah. Tiba-tiba, bau busuk menyengat menusuk hidung mereka, seperti bangkai tikus yang membusuk. "Kamu nyium bau apa, Jok?" Asep memperlambat motor, hidungnya mengerut. Tejo menoleh ke samping, wajahnya mulai pucat. "Iya, busuk banget, kayak bangkai apa yang mati di sini ya? Apa ada yang mati di sini ya?" Asep menelan ludah. Tangannya gemetar di stang. Ia teringat cerita warga tentang hutan kecil ini, yang katanya sering jadi tempat penampakan. "Ayo cepet, Jok, aku gak betah," gumamnya, menambah gas. Tapi belum sempat motor melaju kencang, tiba-tiba suara tawa wanita mengikik terdengar dari arah hutan. Tajam, melengking, seperti berasal dari segala penjuru. Asep membelalak, jantungnya berdegup kencang. Ia melirik spion motor, dan sesaat ia melihat sekilas sosok putih dengan rambut panjang terurai melayang di belakang mereka. Kuntilanak!" teriaknya, tangannya memutar gas hingga motor melaju tak terkendali. "Apa? Ngebut, Sep, ayo ngebut!" Tejo menoleh ke belakang, wajahnya pucat pasi saat ia juga melihat sosok itu. "Cepat, jangan berhenti!" Asep memacu motor sekuat tenaga. Ban berderit di jalan berbatu. Suara tawa itu seolah mengejar, makin keras, hingga akhirnya memudar saat mereka melewati tikungan tajam. Motor hampir oleng, tapi Asep berhasil mengendalikannya. Mereka berhenti sejenak di pinggir jalan. Nafas mereka tersengal. Bau busuk tadi hilang, digantikan aroma tanah basah. Itu apa tadi, Jok?" Asep memandang Tejo. Tangannya masih gemetar. Tejo menghela nafas, mencoba tenang, meski matanya masih liar menjelajahi kegelapan. "Entah apa, Sep, mungkin cuma perasaan. Ayo, kita lanjut, udah deket." Asep ingin menolak, ingin putar balik ke rumah, memeluk Vivi dan Rina, melupakan ide bodoh ini. Tapi wajah Tejo penuh tekad, dan bayangan tumpukan utang di rumah membuatnya mengangguk lemas. "Ya, ayo." Mereka melanjutkan perjalanan, kini lebih hati-hati. Tak lama di ujung jalan, mereka melihat bendungan besar dengan air yang berkilau, samar di bawah sinar bulan. Di dekatnya sebuah rumah kayu tua berdiri sendiri, atapnya penuh lumut, dindingnya lapuk, lampu minyak di teras menyala redup, menerangi sosok kakek tua yang duduk di kursi bambu, menghisap rokok lintingan. Asap mengepul dari mulutnya, matanya tajam menatap kedatangan mereka. "Itu Mbak Karni," bisik Tejo, suaranya penuh hormat bercampur takut. Asep memarkir motor, kakinya terasa lemah saat melangkah mendekati rumah. Jantungnya masih berdegup kencang karena kejadian tadi. Tapi ia mencoba menenangkan diri. "Nuwun sewu, Mbah," sapa Tejo, membungkuk sedikit. Asep mengikuti. Tangannya berkeringat saat menyalami tangan Mbah Karni yang keras dan dingin. Mbah Karni tak segera menjawab. Ia menatap mereka bergantian, matanya seolah menembus jiwa. "Mau apa kalian kesini malam-malam?" tanyanya. Suaranya serak tapi berwibawa. Tejo melirik Asep lalu berdehem. "Anu Mbah, kami dengar Mbah bisa membantu orang jadi kaya.
Kami mau jalin kontrak sama penunggu bendungan ini, Mbah. Mau ritual. Hidup kami susah. Sudah gak ada jalan lain, Mbah. Asep menunduk, merasa malu, tapi juga putus asa. Ia ingin menambahkan sesuatu, tapi kata-kata Tejo sudah mewakili isi hatinya. Mbah Karni menghisap rokoknya dalam-dalam. Asap membentuk lingkaran di udara. Kalian tahu apa yang kalian minta? Penunggu bendungan bukan mainan. Dia memberi, tapi dia juga meminta. Konsekuensinya berat. Yakin kalian siap? Asep merasa bulu kuduknya merinding. Kata-kata Mbah Karni seperti peringatan, tapi juga seperti godaan. Ia melirik Tejo, berharap sahabatnya akan ragu. Tapi Tejo malah mengangguk mantap. Kami siap, Mbah. Apapun bayarannya, kami sanggup. Kami sudah gak punya apa-apa lagi sekarang. Mbah Karni tersenyum tipis. Entah sinis atau iba. Kalau begitu kalian harus bayar mahar dulu. Tapi lihat kondisi kalian, miskin. Aduh, baiklah. Bayar nanti saja kalau sudah berhasil. Kalau kalian sudah dapat apa yang kalian mau. Jangan lupa, tapi ingat, penunggu gak suka ditipu. Asep menelan ludah. Hatinya semakin tak karuan. Ia ingin bertanya apa bayaran yang dimaksud, tapi Tejo sudah buru-buru setuju. Terima kasih, Mbah. Kami pasti bayar nanti. Saya tidak akan lupa. Sekarang apa yang harus kami lakukan? Mbah Karni bangkit perlahan. Tubuhnya ringkih tapi gerakannya tegas. Malam ini waktunya pas. Ikut saya. Langsung kita siapkan ritualnya. Ia berjalan menuju pintu rumah, mengambil lampu minyak di teras. Asep dan Tejo saling pandang. Rasa takut dan harapan bercampur di dada mereka. Asep merasa seperti melangkah ke jurang, tapi kakinya tetap bergerak mengikuti Mbah Karni menuju kegelapan yang menanti. Malam itu pukul 8. Udara di sekitar bendungan terasa berat, seolah menekan dada. Langit gelap tanpa bulan, hanya suara gemuruh air bendungan yang memecah keheningan. Mbah Karni berjalan di depan, lampu minyak di tangannya menerangi jalan setapak yang bersemak. Asep dan Tejo mengikuti di belakang. Langkah mereka pelan, seolah kaki mereka menolak melaju. Jalanan di pinggir bendungan licin, dikelilingi rumput liar dan batu-batu besar yang tersusun tak beraturan. Pohon beringin tua di kejauhan berdiri angker. Akar-akarnya menjuntai seperti tangan-tangan yang siap mencengkram. Ini tempatnya, kata Mbah Karni. Suaranya serak. Ia berhenti di sebuah area datar di dekat bendungan, dikelilingi batu-batu besar yang membentuk lingkaran kasar. Di tengahnya, ia meletakkan sesajen. Pisang raja, kembang 7 rupa, dan nasi tumpeng kecil. 2 batang dupa disisipkan di tanah. Asapnya mengepul tipis, bercampur aroma tanah basah. Asep menelan ludah, matanya melirik ke air bendungan yang berkilau gelap. Kita ngapain di sini, Mbah? Tanyanya. Suaranya gemetar. Kalian bertapa, melakukan ritual, jawab Mbah Karni, menatap mereka dengan mata tajam. Duduk di atas batu itu, pejamkan mata, rapalkan mantra yang akan saya berikan. Penunggu akan datang kalau kalian serius. Ia mengeluarkan selembar kertas buram dari saku jubahnya, menyerahkannya kepada Tejo. Baca ini, diulangi. Ulangi sampai sesuatu terjadi. Saya balik ke rumah dulu. Kalau sudah selesai, ketuk pintu saya. Asep ingin protes. Tak suka ide ditinggal di tempat angker ini. Tapi Tejo sudah mengangguk cepat. Baik, Mbah, kami pisah. Mbah Karni hanya mengangguk, lalu berbalik pergi. Langkahnya menghilang di kegelapan, meninggalkan lampu minyak yang kini redup. Asep dan Tejo duduk di atas batu besar, saling berhadapan. Tejo membaca mantra di kertas itu dengan suara pelan. Suku katanya asing dan sulit diucapkan atau dilafalkan. Ayo Sep, ikut baca, jangan takut, bisiknya. Meski Asep bisa melihat keringat di dahinya. Asep mengangguk lemas, menutup mata, dan mulai merapal meski lidahnya terasa kaku. Mantra itu terdengar seperti nyanyian patah-patah, bercampur suara angin yang mulai kencang. Hawa dingin menusuk tulang, membuat Asep menggigil meski jaketnya tebal.
Beberapa menit berlalu, hanya suara mereka dan gemuruh air yang terdengar. Tapi tiba-tiba, desisan tajam seperti ular raksasa mengiris udara, membuat Asep membuka mata seketika. "Jo, kamu denger nggak?" bisiknya. Jantungnya berdegup kencang. Tejo yang juga membuka mata, mengangguk pucat. "Iya, terus baca aja, Sep. Jangan berhenti." Tapi sebelum mereka bisa melanjutkan, suara geraman mengerikan bergema dari arah hutan, dalam dan berat, seperti binatang buas. Tanah di bawah mereka bergetar, seolah ada langkah raksasa yang mendekat. Asep memegang lengan Tejo, tubuhnya gemetar. "Jo, ayo kita pulang saja." "Gak bisa mundur sekarang," bentak Tejo. Suaranya keras tapi matanya liar ketakutan. "Baca lagi, terus, cepat." Mereka melanjutkan mantra. Mulut mereka bergerak cepat, meski suara mereka tersendat. Getaran itu perlahan reda. Geraman menghilang, tapi hawa dingin semakin menusuk. Tiba-tiba aroma bunga melati yang kuat menyebar. Manis namun mencekam. Asep membuka mata perlahan, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Dari air bendungan, sosok belut putih raksasa muncul. Tubuhnya berkilau, panjangnya tak wajar, meliuk perlahan ke permukaan. Dalam sekejap, belut itu berubah, menyisakan sosok wanita tua berpakaian kebaya kuno. Rambutnya terurai panjang, wajahnya pucat dengan mata merah menyala. "Persembahan kalian sudah saya terima," ucap sosok itu, suaranya dalam, seperti bergema dari dasar bendungan. "Wahai manusia, apa kemauan kalian?" Asep terpaku, tubuhnya kaku. Tejo meski gemetar, berani angkat suara. Kami ingin kaya, Nyai, kaya raya, tanpa kerja keras, bisa kan?" Sosok yang Asep kini sadari adalah Nyai Belut tersenyum. Bibirnya tipis dan dingin. "Itu mudah, tapi ada syaratnya. Kalian harus beri tumbal dari darah daging kalian sendiri, keluarga kalian. Siapkah kalian?" Asep merasa jantungnya berhenti. Tumbal. Rina anak satu-satunya, darah dagingnya muncul di benaknya. Ia ingin lari, ingin menolak, tapi mulutnya terkunci. Tejo sebaliknya menjawab cepat. "Saya siap, Nyai. Saya punya 3 anak. Saya pilih yang bungsu, umur 4 tahun. Itu cukup kan?" Asep menoleh ke Tejo. Matanya membelalak. "Jo, kamu yakin? Anakmu sendiri, Jo?" gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Tejo mengangguk, wajahnya keras. "Aku yakin, Sep. Aku masih punya 2 anak lain kok. Lah kamu gimana? Rina kan cuma satu-satunya. Tapi kalian bisa bikin anak lagi. Pikir, Sep, ini demi masa depan." Asep merasa dunia berputar. Wajah Rina, senyumnya saat meminta jajan, terbayang jelas. Tapi bayangan Vivi yang mengeluh tentang beras, utang yang menumpuk, dan hidup yang tak pernah maju mendorongnya ke tepi jurang. Aku setuju, Nyai," katanya akhirnya, suaranya parau, penuh rasa bersalah. Nyai mengangguk, matanya menyipit. "Bagus. Sekarang ambil kerikil di sekitar sini, masukkan ke kresek hitam sebanyak yang kalian mau. Simpan baik-baik. Kerikil itu akan jadi emas saat tumbal yang kuserahkan tewas. Tapi ingat, jangan buka sebelum waktunya." Tejo segera bergerak, mencari kresek hitam yang entah bagaimana ada di antara semak. Asep mengikuti, tangannya gemetar saat mengambil kerikil-kerikil kecil dari tanah. Mereka mengisi 2 kresek penuh, lalu kembali ke hadapan Nyai Belut. Sosok itu mengangkat tangan, mulutnya menggumamkan sesuatu, dan tiba-tiba lenyap, menyisakan aroma melati yang kini terasa pahit. Asep dan Tejo berdiri di tengah kegelapan, masing-masing memegang kresek hitam. Kita beneran lakuin ini, Jo?" tanya Asep. Suaranya penuh keraguan. Tejo menepuk pundaknya, senyumnya dipaksakan. Udah, Sep, gak ada jalan balik. Ayo, kita ke rumah Mbak Karni, laporin ini." Mereka berjalan kembali menyusuri pinggir bendungan. Langkah mereka berat. Asep memeluk kresek hitam di dadanya. Rasa bersalah menusuk seperti pisau. Wajah Rina terus menghantui, tapi ia mencoba meyakinkan diri. Ini demi keluarga, demi masa depan. Di kejauhan, lampu rumah Mbah Karni menyala redup.
menanti mereka dengan janji yang kini terasa seperti kutukan. Malam itu Asep melaju pulang dengan motornya. Kresek hitam berisi kerikil terikat erat di pinggangnya dimasukkan ke dalam jaket. Jalanan desa gelap, hanya diterangi lampu motor yang redup. Pikirannya kacau. Wajah Rina dan kata-kata Nyai Siluman bergantian menghantui. Sesampainya di rumah, ia merasakan hawa aneh, seperti udara mendadak panas dan pengap. Vivi dan Rina sudah tidur. Rumah hening, kecuali suara detik jam dinding. Asep bergegas ke gudang kecil di belakang, menyembunyikan kresek hitam di balik tumpukan karung beras tua. Ia menutupnya dengan kain lap, berharap tak ada yang curiga. Saat masuk kamar mandi untuk mencuci muka, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Tok tok. Asep menoleh, jantungnya berdegup. "Dek, bentar," serunya, mengira Vivi yang mengetuk. Tapi saat ia membuka pintu, tak ada siapapun. Lorong menuju ruang tamu gelap, hanya bayang-bayang kursi yang tampak bergerak. Mungkin cuma perasaan, gumamnya mengusap lehernya yang merinding, lalu bergegas tidur di samping Vivi, mencoba mengabaikan rasa takut. Tengah malam, Rina terbangun dengan perut mulas. Ia melangkah pelan ke toilet, tangannya memegang dinding agar tak tersandung. Angin dingin menyelinap melalui ventilasi, membuatnya menggigil. Tiba-tiba suara nyanyian wanita samar terdengar, lembut namun mencekam, seperti dari kejauhan. "Siapa yang bersenandung jam segini?" gumam Rina. Bulu kuduknya berdiri. Ia mempercepat langkah, selesai di WC, dan bergegas keluar. Di ruang tamu ia melihat sosok duduk di kursi depan televisi, membelakangi. "Bu," panggil Rina, mengira itu Vivi ibunya. Sosok itu tak menjawab. "Bu, ngapain duduk sendirian?" Rina mendekat, tapi saat sosok itu menoleh, wajahnya bukan Vivi. Nyai Siluman dengan kebaya kuno dan mata merah menyala, tersenyum dingin. "Mulai sekarang kamu ikut aku ya, Nduk," bisiknya. Rina membeku, mulutnya terkunci, tubuhnya kejang. Ia ambruk ke lantai dengan bunyi keras. Sukmanya lenyap, diambil paksa. Pagi itu tubuh Rina ditemukan pucat, lebam biru di sekujur tubuhnya, tak bernyawa. Hal serupa terjadi di rumah Tejo. Anak bungsunya, Budi berusia 4 tahun, terbangun karena gerah. Ia mendengar ketukan aneh dari dinding kamar, seperti palu dipukul pelan. Duk 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 duk. Ia terganggu tidurnya, melihat ke ruang tengah. Di sana ia melihat sosok yang ia kira ibunya, duduk membelakangi. "Bu," panggilnya dengan suara bocah anak 4 tahun. Sosok itu menoleh, memperlihatkan wajah Nyai. Budi tak sempat berteriak, lehernya seperti dicekek gaib, matanya membelalak, lalu ia ambruk. Pagi harinya Budi ditemukan tewas, tubuhnya membiru seperti Rina. Desa geger. Tangisan Vivi mengguncang rumah saat ia menemukan Rina tergeletak di ruang tamu. "Rina, ya Tuhan, Nak," jeritnya memeluk tubuh anaknya yang dingin. Ia pingsan berkali-kali, wajahnya pucat, tak sanggup menerima kenyataan. Tetangga berdatangan, mencoba menenangkan, tapi duka Vivi tak terbendung. Asep yang terbangun oleh keributan berlutut di samping Rina, wajahnya pura-pura hancur. Dalam hati ia tahu ini akibat perjanjiannya, tapi rasa bersalah itu ia tekan, digantikan kengerian yang dingin. Sementara di rumah Tejo, suasana tak kalah tragis. Istri Tejo menangis histeris, memeluk jasad Budi. Warga berbisik, heran dengan kematian 2 anak secara bersamaan. Pemakaman digelar cepat. Rina dan Budi disolatkan bersama di masjid, lalu dimakamkan di sore yang kelabu. Vivi ngotot ikut ke pemakaman, meski tubuhnya lemah. "Rina, kenapa kamu ninggalin ibu, Nak?" ratapnya, bersandar pada tetangga. Asep berjalan di belakang, kepala menunduk, berpura-pura sedih, tapi matanya kosong. Malam setelah pemakaman, Asep menyelinap keluar rumah saat Vivi tertidur lelah menangis. Ia bertemu Tejo di ujung gang, di bawah pohon pisang yang gelap. "Cok, ini beneran gara-gara kita kan?" bisik Asep, suaranya gemetar. Tejo mengangguk, wajahnya dingin. "Iya, Sep. Lah tapi udah terjadi. Nyai bilang kerikil itu bakal jadi emas kalau tumbalnya selesai. Ayo kita buka malam ini,"
jam 12 di rumahku. Bawa plastikmu sekalian. Asep ragu, tapi bayangan kekayaan mendorongnya setuju. Oke, aku datang, Cok. Tepat tengah malam, Asep membawa kresek hitamnya ke rumah Tejo. Di ruang tengah yang remang, mereka duduk di lantai. Jantung mereka berdegup kencang. Tejo membuka plastiknya lebih dulu. Matanya membelalak. Emas, Sep, beneran emas, serunya pelan, mengangkat butir-butir kuning berkilau. Asep membuka plastiknya, tangannya gemetar. Kerikil yang tadi malam ia kumpulkan kini berubah jadi emas, berkilau di bawah lampu minyak. Keduanya tertawa pelan. Euforia menggantikan duka. Kita kaya, Jok, bisik Asep lupa sejenak pada Rina. Keesokan harinya, mereka diam-diam pergi ke kota, menukar emas itu ke pengepul. Kepokan uang tunai mengisi tas mereka, jumlah yang tak pernah mereka lihat seumur hidup. Kita harus hati-hati, Sep, jangan sampai warga curiga, kata Tejo. Suaranya penuh rencana. Mereka membeli 2 motor baru secara tunai, tapi berjanji tak memamerkannya terang-terangan. Asep pulang dengan tas penuh uang, menyembunyikan di gudang, merasa seperti orang baru. Sore itu, Vivi menatap Asep dengan mata penuh tanya. Mas, kok beli motor baru? Uang dari mana, Mas? Tanyanya. Suaranya lemah tapi curiga. Ia masih pucat. Duka kehilangan Rina membuatnya tak lagi peduli pada apapun. Tapi perubahan Asep terlalu mencolok. Asep tergagap lalu berbohong. Dapat warisan, Dek, dari saudara jauh di kota, baru dikirim kemarin. Ia menghindari tatapan Vivi, berpura-pura sibuk membersihkan motor. Vivi hanya mengangguk, tak punya tenaga untuk bertanya lebih lanjut. Tapi matanya menunjukkan keraguan. Malam itu, saat Asep duduk di teras, merokok sambil menikmati angin sejuk, tiba-tiba ia mendengar suara samar. Pak, Bapak. Suara itu seperti Rina, lembut namun dingin. Asep menoleh cepat, jantungnya berdegup kencang. Teras kosong, hanya daun pisang yang bergoyang. Ia mengusap lehernya, merinding, merasa ada yang mengawasi dari kegelapan. Setahun berlalu sejak kematian Rina dan Budi. Namun duka itu tak pernah benar-benar pergi. Asep dan Tejo yang semula bersorak atas tumpukan uang, kini hidup boros, membeli barang mewah tanpa membuka usaha. Uang mereka pun nipis. Dan malam peringatan setahun kematian Rina membawa teror baru. Asep yang duduk di teras rumahnya setelah acara selamatan merasa gelisah. Vivi masih pucat dan sering melamun. Sudah tertidur lelah menangis. Asep mencoba merokok untuk menenangkan diri, tapi tiba-tiba mendengar suara samar. Pak, Bapak jahat. Seperti suara Rina, dingin dan penuh dendam. Ia menoleh cepat. Jantungnya berdegup kencang. Tapi teras kosong. Angin malam mendorong daun pisang bergoyang, menciptakan bayang-bayang menyeramkan. Asep bergegas masuk, mengunci pintu, dan berbaring di samping Vivi. Tapi malam itu, ia bermimpi Rina berdiri di ujung ranjang. Wajahnya pucat, matanya penuh amarah. Kenapa Bapak tega? Tanyanya lalu melompat menerkam. Tangannya mencekik leher bapaknya, Asep. Ia terbangun dengan jeritan. Nafasnya tersengal. Keringat membasahi bajunya. Cuma mimpi. Gumamnya. Tapi suara langkah kecil di lorong membuatnya merinding. Plak, plak. Seperti sepatu Rina yang dulu. Tejo juga tak luput dari teror serupa. Di rumahnya ia sering terjaga malam. Tak bisa tidur nyenyak sejak harta mereka mulai habis. Suatu malam saat ia duduk di ruang tengah, sendok di meja tiba-tiba jatuh sendiri ke lantai. Prak! Tejo membelalak. Jantungnya hampir copot. Ia mencoba mengabaikannya, tapi mimpi buruk datang. Budi, anak bungsunya, muncul dengan wajah lebam, menangis. Bapak jahat. Kenapa tidak menolong aku? Lalu sosok itu mencekeknya.
Tejo terbangun dengan teriakan, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia bergegas ke dapur, tapi suara Budi memanggil. "Pak!" bergema, meski tak ada siapapun. Teror itu meningkat. Suatu malam, Asep bangun karena haus. Ia melangkah ke dapur. Lampu neon yang redup membuat bayang-bayang menari di dinding. Tiba-tiba, ia melihat sosok kecil di sudut dapur. Mirip Rina, berdiri dengan wajah pucat dan mata kosong. "Rina," gumamnya, tangannya menjatuhkan gelas yang dipegang. "Biar!" Sosok itu melesat menerjang, dan Asep merasa dadanya sesak. Tubuhnya kejang, ia ambruk ke lantai, mulutnya berbusa. Vivi terbangun oleh suara gaduh, berlari ke dapur, dan menjerit melihat Asep menggelepar. "Mas, ya Tuhan!" Ia panik, berlari keluar memanggil tetangga. "Tolong, suamiku!" Warga berdatangan, membawa Asep ke ruang tamu. Salah satu tetangga Pak RT memanggil Pak Syam, tokoh agama desa yang dikenal mampu menangani gangguan gaib. Pak Syam tiba dengan wajah serius. Ia memeriksa Asep yang kini terkulai lemas, lalu menerawang dengan mata terpejam. "Astagfirullah," gumamnya, membuka mata. "Pak Asep ini kena tulah. Ini akibat perjanjian dengan makhluk gaib. Dia menumbalkan anaknya sendiri." Vivi yang berdiri di samping membelalak, wajahnya pucat. "Apa maksudnya, Pak?" tanyanya, suaranya gemetar. Warga berbisik, suasana mencekam. Pak Syam menatap Asep tajam. "Jujur, Pak Asep, ceritakan apa yang sampean lakukan, atau saya yang beberkan. Sosok ini tak akan pergi kalau sampean sembunyikan dosamu." Asep yang mulai siuman, terbatuk lemah. Matanya liar, penuh ketakutan. Teror Rina, mimpi buruk, dan kejang tadi membuatnya tak kuat lagi. Saya akui," katanya parau, air mata mengalir. "Saya dan Tejo, kami ke Bendungan Keramat setahun lalu. Kami telah membuat perjanjian dengan penunggu bendungan. Siluman, Nyai Siluman. Dia memberikan kekayaan, tapi minta tumbal anak kami Rina dan anaknya Tejo Budi. Kami tumbalkan. Kami setuju demi uang." Warga tersentak. Beberapa berucap istighfar. Vivi menjerit, tangannya menampar wajah Asep keras. "Plak! Jahat kamu, Mas. Kejam. Rina itu anak kita satu-satunya. Kamu korbankan demi harta." Ia ambruk, pingsan, ditopang ibu-ibu tetangga. Asep menunduk. Air matanya menetes, tapi tak ada kata pembelaan. Penyesalan datang terlambat. Dihimpit rasa takut pada arwah Rina yang terus menghantui. Kemarahan warga memuncak. "Jangan-jangan anaknya Pak Tejo juga begitu," teriak seorang tetangga. Dipimpin Pak RT, mereka berbondong-bondong ke rumah Tejo. Di sana Tejo ditemukan dalam kondisi serupa, menggelepar di ruang tengah, kesurupan, matanya melotot. Suaranya bukan miliknya. "Bapak jahat, kembalikan aku." Pak Syam dan para warga tiba, mengulang proses pengusiran. Tejo meronta, suaranya bukan miliknya, tapi akhirnya juga lemas. "Sampean juga harus ngaku, Pak Tejo," bentak Pak Syam. Terpojok Tejo membeberkan hal yang sama, perjanjian dengan siluman penunggu bendungan. Tumbal Budi dan emas yang kini lenyap kembali jadi kerikil saat ia cek pagi ini. Sisanya, warga tak bisa menahan amarah. "Ini dosa harus ditutup, harus ditebus," teriak mereka. Polisi dipanggil dan Asep serta Tejo ditahan atas laporan warga. Vivi setelah sadar mengajukan gugatan cerai, tak sanggup memaafkan pengkhianatan Asep. Istri Tejo melakukan hal serupa, muak dengan kekejaman suaminya. Di penjara Asep dan Tejo tak menemukan kedamaian. Malam demi malam, mereka menjerit ketakutan, mengaku melihat Rina dan Budi di sel mereka, menuntut balas dengan mata penuh dendam. Harta yang mereka kejar sirna. Hidup mereka
hancur. Vivi pindah ke kota berusaha menyembuhkan luka hatinya, meski bayang-bayang Rina tak pernah pergi. Desa kembali tenang, tapi cerita Asep dan Tejo jadi pelajaran pahit. Keserakahan dan penyimpangan agama hanya membawa penderitaan, bukan kebahagiaan. Tipu daya syaiton seperti yang mereka alami adalah jerat yang tak pernah lepas, menghukum mereka hingga akhir hayat. Selesai. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.